Halo semuanya, saya Echa Sumantri. Senang banget bisa ketemu meskipun cuma di video. Hopefully bisa ketemu langsung ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kepercayaannya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman singkat yang Kau taruh di hati hamba. Hamba mau berikan kami telinga seorang murid. Berikan kami kerendahan hati, hati yang mau belajar. Di dalam nama Yesus, amin. So, temanya hari ini adalah menjadi serupa dengan Yesus. Ini tema yang selalu saya sampaikan, selalu saya tulis di media sosial. Pokoknya ini tema yang Tuhan taruh di hati saya banget. Jadi pas banget temanya. Kita sama-sama buka di Filipi 3 ayat 10. Yuk, Filipi 3 ayat 10. Saya bacain ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana saya dan teman-teman menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita percaya Tuhan Yesus itu lahir, mati dan bangkit, berkorban tapi bangkit buat kita. Itu yang bikin saya kagum banget sama Tuhan Yesus. Itu yang bikin saya berkomitmen untuk ikut Yesus seumur hidup saya. Dia terlalu baik, terlalu hebat buat saya. Well, keserupaan dengan Kristus adalah tujuan hidup dari setiap anak-anak Tuhan. So, kalau kalian ngaku kalian anak Tuhan, cinta Tuhan Yesus, kalian harus mau jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Makanya pertama kita perlu ingat bahwa hidup ini bukan tentang apa maunya saya, tapi apa maunya Tuhan. Bukan tentang gue maunya apa, bahkan bukan tentang orang tua saya maunya apa, tapi apa kerinduan Tuhan, apa rencana Tuhan Yesus. Kalian boleh jadi apa saja teman-teman. Saya ini musisi, saya suka banget main musik dari kecil banget sampai sekarang saya main musik. Ada yang pengen jadi penyanyi, ada yang pengen jadi dokter, astronot ada gak? Saya nggak tahu masih ada gak yang pengen jadi astronot. Soalnya waktu saya dulu masih kecil banyak banget yang cita-citanya mau jadi astronot, jadi pilot. Mungkin sekarang YouTuber, vlogger, jadi apalagi makeup artist, jadi apapun yang bikin kalian terkenal, banyak penggemar. Boleh-boleh aja. Tapi pertanyaannya 3, catat ini baik-baik. Pertanyaan pertama, apakah hobi keinginan kalian itu menjadikan kalian semakin serupa dengan Tuhan Yesus? Penting. Kedua, apakah hobi atau kegiatan kalian itu menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus? Jadi percuma kalau kita doang yang senang, Yesus nggak senang, ngapain? Percuma banget. Ketiga, apakah hobi itu, kegiatan-kegiatan yang kalian suka itu bisa menjangkau jiwa? Menjangkau jiwa artinya membuat teman-teman kalian, orang-orang lain itu mengenal siapa Tuhan Yesus, menjadikannya Tuhan dan Juru Selamat. Makanya hidup anak Tuhan bukan follow your heart, tapi guard your heart. Bukan mengikuti hati kita, tapi menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Hidup anak Tuhan bukan follow your heart, tapi follow his heart, mengikuti hatinya Tuhan Yesus. So kalian boleh jadi apa aja selama kalian menyenangkan Tuhan Yesus, selama kalian bisa menjangkau jiwa, bisa jadi berkat, dan tentunya melalui kegiatan-kegiatan itu kalian semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Setiap saya main musik, saya selalu membayangkan kalau Yesus yang main gimana ya, apa yang akan dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang akan dia sampaikan kepada orang lain. Dan itu menyenangkan banget. Saya jadi berpikir lebih tinggi lagi, standar saya itu standarnya Tuhan Yesus. Makanya saya nggak mau bikin salah, saya nggak mau permainan saya tuh berkurang sedikit aja. Saya pengen benar-benar belajar untuk memberikan yang terbaik. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus tentunya gak gampang teman-teman. Susah, asli susah. Tapi bukannya mustahil. Susah tapi tidak mustahil. Itu dimulai dari hal-hal kecil. Kita harus ingat Yesus itu perkataannya penuh berkat, sopan, penuh kasih. Anak-anak Tuhan kalau mau jadi serupa dengan Yesus gak boleh ngomong jorok, gak boleh tuh ngomong anjing, gak boleh. Karena Yesus gak pernah ngomong kayak gitu dan Yesus gak seneng. Kalau kita mau jadi serupa dengan Yesus, kita harus memenuhi pikiran dan hati kita, jiwa kita dengan tontonan, dengan musik yang juga menyenangkan hatinya Dia. That's why hati-hati pilih film, hati-hati pilih musik yang kalian dengarkan, hati-hati pilih account yang kalian subscribe atau follow di media sosial. Hati-hati banget. Karena itu akan membuat kalian either menjadi serupa dengan Yesus atau semakin jauh dari Tuhan Yesus. Right? Gimana cara kita bisa menjadi serupa dengan Yesus sih? Simple. Dengan mengenalnya, kata Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Lalu bersekutu. Bersekutu artinya spend waktu. Mengenal artinya berusaha. Kedua hal ini berkaitan. Kalau kamu mau kenal Tuhan Yesus, kamu harus rajin baca Alkitab. Bersekutu itu artinya meluangkan waktu, berdoa, saat teduh. Jangan cuma 1 menit berdoanya, 5
belajar 15 menit, setengah jam, 1 jam. Asik lo ngobrol sama Tuhan Yesus, gak diganggu apapun. Kunci kamar, lipat tangan, jauhin HP, silent biar gak ada gangguan. Itu yang harus kita lakukan. Kak, gue masih kecil, nanti aja. Teman-teman, gak ada kata terlalu cepat untuk mengenal Yesus. Justru dari sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Dari muda kenal Yesus tuh asik banget. Dan terakhir, bahkan melalui penderitaan. So, tahun-tahun ini banyak orang menderita. Mungkin gak semuanya penderitaan besar, tapi ada yang sakit, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bingung mau ngapain. Dan segala sesuatu itu seringkali membuat kita bertanya, Tuhan kenapa sih, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa. Dan percayalah teman-teman, hidup di dunia itu cuma sementara. Jadi kalau ada penderitaan, ada kesedihan, it's okay. Yang penting Yesus selalu ada buat kalian. Justru melalui hal-hal yang gak enak, penderitaan-penderitaan itu, kita bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Justru melalui hal-hal yang gak enak, kita bisa semakin belajar mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa semakin belajar mengerti isi hati Tuhan Yesus. Jadi kita ngukur kebaikan Tuhan gak cuman dari keadaan enak atau enggak, aku dapat yang aku pengen atau enggak, dan lain-lain, kondisiku kayak gimana. Tapi apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kita bisa semakin ngerti bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Dan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Yesus gak pernah meninggalkan kalian. Makanya kalian jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. So yuk, mari kejar keserupaan dengan Tuhan Yesus. Semangat ya. God bless you all.